Selamat datang kembali, Siogu. Jadi ini Siogu. Kakak Huaijin, akhirnya kau kembali. Xiao Hong, bawa dokumen ke kantorku. Ya, Kakak Huaijin. jangan lehit. Itu adalah teman masa kecil Siogu. Fang Qinghe sudah mengejar Siogu selama 10 tahun. Bukankah Siogu sudah menikah? Seluruh perusahaan tahu. Fang Qinghe tidak mau menikah dengan siapapun selain Siogu. Katanya, demi menunggu Siogu. Dia menolak 3 kesempatan belajar di luar negeri. Siogu. Kakak Huaijin. Ini kopi Blue Mountain yang kubawa khusus untukmu. Masih yang kau suka, manual brew. Siapa yang mengizinkanmu masuk kantorku? Bukankah kita teman sejak kecil? Selama kau pergi setahun ini, akulah yang mengurus sekretariatmu. Grup Gu tidak membutuhkan karyawan yang naik jabatan karena hubungan. Xiao Hong, pindahkan dia ke cabang. Kakak Huaijin, kita ini teman sejak kecil. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Besok sebelum jam 10 pagi, kirimkan alamat cabang perusahaan itu kepadanya. Baik. Kamu tinggal. Saya. Dia cuma orang baru dari cabang perusahaan, kenapa dia yang ditahan? Xiao Hong. Tolong antar Nona Fang keluar. Nona Fang, silakan. Kamu akan menjadi sekretaris pribadi saya. Sekretaris pribadi. Ya, siapa namamu? Suan. Nenek, Huaijin sudah menikah setahun. Bahkan istri sendiri belum pernah dilihat, tidak malu? Hari ini kamu harus membawa orang itu pulang. Kalau kamu membuat Wan sedikit saja tidak nyaman, saya yang tua ini tidak akan berhenti sampai kamu selesai. Nenek, meskipun Anda tidak bilang, saya juga berencana menjemputnya. Nah, baru benar. Alamat dan nomor telepon sudah saya kirim ke ponselmu setelah pulang kerja. Pergi sendiri menjemputnya pulang, saya beritahu kamu. Kamu harus benar-benar memberikan kompensasi padanya. Baiklah, sudah tahu. Kalian bilang, apa yang perlu dipersiapkan untuk bertemu istri? Pak Gu, ternyata kamu menghabiskan 5 miliar ke Dubai. Untuk membeli AOS, lautan hati AOS, itu untuk diberikan kepada istri kamu ya? Memangnya kenapa? Muda kaya raya, tampan, dan begitu perhatian pada istri. Orang seperti ini mungkin memang lahir untuk dipuja. Sudah habiskan 5 miliar untuk kalung, masih perlu persiapan apa lagi? Pak Gu, mungkin kamu bisa tanya sekretaris Su. Lagi pula wanita lebih mengerti wanita. Pak Gu, perhiasan pasti disukai wanita. Tapi saya rasa istri lebih peduli. Adalah perhatian dan kebersamaanmu, seperti memberi setangkai bunga. Nonton film bersama atau makan malam. Baik, kamu yang siapkan. Baik, Pak Gu. Suwon. Jangan kira kamu bisa jadi burung phoenix hanya karena jadi sekretaris direktur. Saya beritahu kamu, saya dan kakak Huaijin sudah bernenggan sejak Castle. Apakah Pak Gu sudah menikah? Nona Fang seharusnya lebih tahu daripada saya. Kamu. Akhirnya selesai juga. Kalung 5 miliar begitu saja diberikan. Cinta orang kaya memang mewah. Bunga. Halo, siapa ini? Saya Han Yun Fen, jam 8 malam ini saya akan menjemputmu. Siapa kamu? Kenapa kamu mau menjemput saya? Siwon. Coba cicipi iga asam manis yang baru saya pelajari.
Ada pria di sampingmu. Dia teman saya. Aneh, siapa yang tahu nomor pribadi saya? Baru saja ada pria yang menelepon saya, aneh sekali. Jangan-jangan ada cowok yang naksir kamu. Orang aneh, tidak bicara banyak langsung menutup telepon. Jangan bahas dia, bahas bos kalian, Gu. Katanya dia lebih tampan dari sampul majalah. Memang tampan. Tapi dia sudah menikah, istrinya dimanja seperti putri. Bagaimana kamu tahu dia dimanja? Perhiasan senilai 500 juta langsung diberikan, menurutmu itu manja atau tidak? 500 juta. Tapi profil samping Gu sangat familiar, sepertinya pernah lihat di mana. Kamu juga sudah menikah, meskipun suamimu adalah suami udara yang belum pernah bertemu. Tapi kamu tidak boleh naksir bosmu. Demi langit dan bumi, saya hanya menghormati Gu sebagai bos. Tapi kalian bilang, wanita yang bisa membuat Gu menghabiskan 500 juta untuk perhiasan. Seperti apa sempurnanya dia? Sempurna pun tetap istri orang lain. Cepat makan. Gu, nyanyikan lagu Apos. Cinta harus berjuang Apos, dong. Lihat Gu, dari masuk sampai sekarang tidak pernah tersenyum. Jangan-jangan tadi malam istrinya marah, tidak boleh masuk. Kurang puas ya? Hal seperti ini bisa dibicarakan sembarangan? Nona Su begitu pemalu, nyanyikan lagu apa? Ayo manika minum 12. Tidak usah, Tuan Sang. Dengar-dengar kamu asisten Gu. Ikuti saya, pasti kamu akan hidup enak. Tuan Sang, harap jaga diri. Wanita Jalong, Perani Melawan, saya pikul kamu. Cari mati. Gu, kenapa marah? Cuma bercanda kok. Nanti ke ruang VIP, saya panggilkan 2 orang untuk menemani kamu. Minta maaf. Gu Huaijin, kamu pikir kamu siapa? Saya bekerja sama denganmu selama 3 tahun, kamu malah membela seorang wanita. Ulangi sekali lagi. Maaf. Xiao Hong, beritahu semuanya. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan Sang. Gu Zong, perusahaan setidaknya akan kehilangan 300 juta rupiah. Dia seharusnya bersyukur, tadi aku tidak menyuruhnya merangkak keluar. Gu Zong, terima kasih telah membantu saya tadi. Tapi jika kita mengubah perusahaan mitra secara mendadak, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi grup Gu. Bukan kamu yang salah, tapi orang yang melecehkanmu. Ingat itu. Jika ada yang mengganggumu lagi, itu berarti melawan grup Gu. Dulu ketika aku dihina, seandainya ada satu orang yang melindungiku seperti dia, aku tidak akan sampai jatuh seperti ini. Terima kasih Gu Zong, saya tahu harus berbuat apa. Tadi waktu diganggu tidak takut. Sekarang malah merajuk. Oh iya, keluar parkiran belok kanan. Ada toko kue legendaris. Kue kembang sapu di sana cocok untuk istri. Baik, aku ikut denganmu. Besok malam aku mau makan malam dengan istriku. Kamu pesan restoran dulu ya. Tidak masalah, pasti membuatmu dan istri puas. Gu Zong, cincin berlian sudah dimasukkan ke dalam buket bunga. Biasanya wanita suka kejutan seperti ini. Jadwal film dan reservasi restoran sudah disinkronkan ke ponsel Anda. Semoga Anda dan istri menikmati malam yang indah. Akhirnya selesai juga. Entah siapa istri direktur, sangat beruntung ya. Halo nenek. Huaijin, beberapa hari lalu aku suruh bawa istri. Kamu cari alasan untuk menolak. Malam ini, harus bawa Suan pulang. Kalau tidak,
Jangan anggap aku nenekmu. Nenek, tadi bilang siapa namanya? Suan, Suan. Nama istri kamu Suan. Suan, Kamu, nama istri sendiri saja lupa. Kamu benar-benar membuatku marah. Baiklah, tahu nenek. Malam ini pasti aku bawa dia pulang makan malam. Xiaowan itu anak yang baik. Kamu menikahinya adalah keberuntunganmu. Aku ingatkan. Jangan seperti dulu yang ceroboh. Tahu, jangan khawatir. Penilaianmu tentang orang selalu aku percaya. Lagi pula sudah menikah, pasti aku akan baik padanya. Tahu saja. Guzong, Jinhua Yayuan sudah sampai. Perlu aku naik ke atas untuk memberitahumu, Yang Mulia? Tidak perlu, istri saya pasti akan menjemput sendiri. saya sudah kembali. Kamu kembali tepat waktu, turun beli kecap. Kami masih menunggu untuk memasak. Mengerti, segera kembali. Nyonya, semoga cincin ini bisa mengisi kekosonganmu menunggu saya selama setahun. Nyonya, semoga cincin ini bisa mengisi kekosonganmu menunggu saya selama setahun. Saya Pak? Suan tinggal di sini? Ya, kenapa? Apa hubunganmu dengannya? Saya dan dia. Sayang, siapa itu? Suan, kamu ya? Ternyata sudah tinggal dengan pria lain. Kamu siapa sih? Sudah berapa lama tinggal sana? Urusanmu apa? Kalau tidak pergi, saya laporkan polisi. Orang ini mirip Pak Gu. Wan, tadi ada orang aneh di depan pintu. Cepat masuk, jangan berlama-lama di luar. Sebenarnya ada apa sih? Tadi ada pria mengetuk pintu, matanya sangat menakutkan. Langsung bertanya, Apos, Suan tinggal di sini, Apos. Matanya seperti kerasukan, saya hampir memberitahu semua rahasia rumah. Iya, dan mata pria itu. Seperti engine menggilai saya hidup-hidup. Jangan takut, mungkin salah rumah. Tapi ngomong-ngomong, pria itu cukup tampan. Hidungnya bisa dipakai untuk main seluncur. Sudahlah, jangan tergoda oleh ketampanan. Kamu lupa pelajaranmu ditipu pria brengsek. Betul. Baiklah, saya mengerti. Nenek, saya sudah kembali. Huaijin, kamu sudah kembali. Wan mana? Saya sudah memasak daging sapi kesukaannya. Dia tinggal dengan pria lain. Jangan ngomong sembarangan, Xiaowan bukan tipe orang seperti itu. Saya melihatnya sendiri, mana mungkin salah. Jangan bicara dengan nada seperti itu. Dulu kamu yang mengurus surat nikahnya. Sekarang kamu menuduhnya. Ketika dia memakai baju pasangan dan bercanda dengan pria lain. Apakah dia pernah memikirkan statusnya sebagai orang yang sudah menikah?
Huajin, apakah kamu pernah memikirkan bahwa ini mungkin sebuah kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Hari pertama saya membeli negara, saya langsung menelponnya. Langsung mendengar suara pria. Hari ini saya bahkan melihat langsung, dia tinggal bersama pria itu. Tapi kalian kan suami istri. Suami istri. Itu cuma pernikahan yang diatur nenekmu saja. Sama seperti orang tua, menikah 10 tahun tapi tidak pernah bertemu. Saya hanya tidak ingin kamu mengikuti jejak mereka. Saya sudah menyiapkan surat perceraian. Besok akan saya kirimkan padanya. Bodohnya, kamu bahkan belum sempat menjalani kehidupan sebagai suami istri. Langsung membuat dirimu jadi janda. Halo, Pak Gu. Nona Su, saya Ho Mingxian. Bos Gu kamu mabuk, cepat datang ke bar untuk menjemputnya. Jam 1 pagi memanggil sekretaris untuk menjemput. Istri bos tidak peduli. Huo, saya datang menjemput bos Gu. Di samping bos Gu, ada sekretaris yang cantik juga. Nona Su, sudah punya pacar belum? Bos Gu sudah waktunya pergi. Minarek. Kenapa panas sekali? Huo Mingxuan, apa yang kamu berikan padanya? Istri bos Gu, apakah istri ada di rumah? Saya akan memintanya untuk merawatmu. Tidak ada istri. Apakah bos Gu bertengkar dengan istrinya? Kalau begitu, saya akan membuatkan sup penghilang mabuk untukmu. Suan. Bos Gu, apakah kamu sudah sadar? Suan. Kenapa memilih nama yang tidak beruntung seperti ini? Nama saya sangat bagus. Pria ini ngomong apa sih? Bos Gu, lebih baik kamu diam dan istirahat saja. Bos Gu. Sup penghilang mabuk sudah saya buat. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pulang dulu. Supnya saya taruh di meja. Tengah malam begini, pasti istri bos. Tengah malam, pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Bos Gu, apakah saya harus menghindar? Menghindar apa? Ini takut istri kamu salah paham. Tidak ada istri, lagi pula dia tidak akan. Bos Gu, apakah saya harus menghindar? Halo, saya asisten bos Gu, dia mabuk. Saya mengantarnya pulang. Saya dokter pribadi Pak Gu. Sudah tahu alergi alkohol, masih minum banyak juga. Tidak apa-apa. Kalau dia berani membocorkan ini, tanggung sendiri akibatnya. Capek setengah mati, ucapan terima kasih pun tidak ada, malah mengancam orang. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Pembuluh darah melebar karena alkohol, hanya bisa diatasi dengan obat luar. Asisten Su, bantu buka bajunya. Saya baik-baik saja, tidak perlu obat.
seolah-olah saya mau melecehkannya. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, saya terpaksa telepon nenek. Pak Gu, lebih baik ikuti saran dokter. Saya urus. Serahkan padamu. Kalau begitu, kamu pulang dulu. Sakit? Saya akan lebih hati-hati. Kalau bukan karena uang lembur 2 kali lipat. Siapa yang mau kerja seperti ini? Kenapa? Saya menyakitimu? Sudah malam, kamu pulang saja. Pikiran pria ini lebih sulit ditebak daripada cuaca. Si Kersu. Kenapa bisa membuat Pak Gu marah? Saya juga bingung, mungkin karena semalam saya mengantarnya pulang. Dan ketahuan oleh istrinya. Mengantarnya pulang. Bagaimana kalau kamu coba cari tahu? Sudahlah, kamu memang suka ikut campur. Sepertinya kedepannya harus menjaga jarak 3 meter dengan orang ini. Agar tidak terkena masalah lagi. Saya sat kekantikan Sekretaris Su Gegel. Nona Fang, Pak Gu menyuruhmu ke cabang perusahaan. Kenapa kamu belum pergi? Jangan kira dengan menjadi sekretaris direktur, kamu bisa melangit. Nona Fang, saya memang tidak bisa menandingi latar belakang keluargamu. Tapi ini adalah grup Bu, saya yang sekretaris direktur. Jangan terlalu sombong, si iblis. Halo. Pak Gu, perjanjian cerai sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Nyonya Suan harus melepaskan semua harta bersama. Dan membayar Anda 10 juta sebagai ganti rugi moral. Suruh dia datang besok untuk menandatangani. Dia berani selingkuh di aku. Harus siap dihancurkan. Pak Gu. Pak Gu, Anda mencari saya? Besok manis saya ke acara amal. Anda tidak marah lagi pada saya? Keluar. Hanya kebetulan namanya sama, biarkan dia yang menanggung kemarahan ini. Sama sekali tidak perlu. Nona Seu. Malam ini Anda terlihat sangat cantik dan mempesona. Maukah Anda menari dengan saya? Huo Xiao bercanda, saya hanya pemula di dunia kerja. Mana bisa menari? Kemarin saya tanya apakah Anda punya pacar. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menikah. Nona Su, apakah Anda begitu meremehkan saya? Menggunakan alasan yang buruk ini untuk menolak saya. Pak Gu, jika Anda tidak minum anggur ini, Anda tidak menghargai saudara saya. Sudah tahu alergi alkohol, masih minum begitu banyak. Saya akan minum anggur ini untuk Pak Gu.
Huaichen. Sekretaris kecilmu hampir menjadi botol anggur. Tidakkah kamu peduli? Dia ingin melindungi saya. Saya tentu harus memenuhi keinginannya. Lagi pula, orang saya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pak Gu, mengapa mereka semua ingin membuat saya minum? Karena kamu bodoh. Saya membantu kamu menahan minuman, kamu malah bilang saya bodoh, jahat. Mereka ingin membuat kamu minum, apa hubungannya dengan saya? Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa minum. Masih membuat saya yang menanggung kesalahan. Kamu tinggal di mana? Biarkan Xiao Hong mengantarmu pulang. Tidak perlu, malam ini ada yang menjemput saya. Suamimu? Suami saya itu sudah tidak tahu kemana perginya. Xiao Hong. Tolong buang barang-barang di dalam ini. Bukankah ini hadiah ulang tahun Anda untuk istri? Buang, jual, atau kamu simpan, jangan biarkan saya melihatnya lagi. Anda jelas-jelas sangat peduli padanya. Jangan lagi menyebutnya di depan saya. Baiklah. Siwan. Pak Gu, orang yang menjemput saya sudah datang, saya pergi dulu. Pak Gu, suami Nona Su terlihat. Pulang. Kakak Li, pagi. Kakak Zhang, gaun baru kamu hari ini sangat cantik. Kakak Wang, catatan tapak itu. Maaf Sekretaris Su, saya masih ada urusan. Kamu ngapain? Sekretaris Su sudah naik jabatan, pakaiannya pun berbeda. Apa maksudmu? Berdandan seperti bunga yang mekar. Bukannya cuma buat menggoda Pak Gu ya? Emang lu pikir lu siluman rubah apa? Lu ngomong sembarangan, aku nggak menggoda Pak Gu. Aku udah ngingetin lu. Bersin sama aku, bakal ku bikin lu keluar dari grup Gu dengan cara yang paling hina. Keluar dari grup Gu? Ayo pada lihat, ini teman kuliahnya yang ngomong. Lihat nih fotonya, dari kuliah udah pakai baju seronok gini. Bisa apa yang beneran? Lagi-lagi tatapan kayak gini. Semua orang nungguin aku jatuh ke dalam lumpur. Nggak ada yang mau ngulurin tangan buat nolongin aku. Lu yang menggoda pacar aku. Aku nggak. Dia yang mau maksa aku. Lu kelihatannya kayak siluman rubah, jelas-jelas menggoda aku. Lu masih aja ngeles. Ayo pada lihat nih siluman rubah. Sok-sokan menggoda pacar orang. Aku nggak. Dia yang menggoda aku. Om percaya deh, aku beneran nggak ngelakuin hal-hal itu. Malu-maluin, aku bakal ngelakuin apa yang harusnya bapak lu yang udah meninggal lakuin. Biar lu ngerti. Om, aku beneran nggak. Percaya deh sama aku. Orang kayak dia harusnya keluar dari perusahaan, keluar dari perusahaan, pergi, keluar. Kalian ngapain? Ini kantor. Bukan pasar. Gak apa-apa. Ikut aku. Pak Gu, aku nggak. Mereka yang ngomongin aku. Aku nggak tertarik sama urusan pribadi lu.
Kalau karena urusan lu sendiri, bisa ngerusak citra perusahaan, maaf ya. Grup gue nggak bisa nerima lu. Lu ngapain di sini? Pak Gu, boleh aku jelasin? Kalau ada bukti, tunjukin buktinya. Kalau mau buktiin diri lu bersih, ya tutup mulut orang lain. Aku kasih lu 2 jam. Aku ngerti, terima kasih Pak Gu. Pak Gu, ada apa? Suruh divisi IT bantu Swan sepenuhnya. Sayap. Ternyata lu. Gimana? Berani ngelakuin? Takut dibilangin. 3 tahun lalu, aku udah laporin pencemaran nama baik ini ke polisi, gak nyangka lu sebodoh ini. Tidak tahu dari mana dapat laporan ini. Bahkan berani menyalinnya mentah-mentah. Kamu bilang palsu, ada yang percaya? Melarang itu bukan benar. Kalian siapa? Apakah kalian pembantu si Jalang ini? Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu siapa saya? Tepat 2 jam. Swan, reputasimu sudah hancur. Kamu pikir kamu masih bisa tinggal di perusahaan? Untuk menjebak saya, kamu rela menempatkan grup Gu dalam situasi seperti ini. Membawa risiko tambahan bagi perusahaan. Saya yakin, siapapun kamu, sudah pasti tidak bisa lagi tinggal di perusahaan. Semuanya dengarkan baik-baik. Jika ada yang berani memfitnah rekan kerja lagi, saya tidak keberatan menjadi orang jahat lagi untuk mengusirnya dari perusahaan. Kamu pikir kamu siapa? Usir saya tidak pergi. Kalau saya, Kakak Huaijin, hubungan kedua keluarga kita sangat baik. Kamu tidak bisa mengusir saya. melihat hubungan baik kedua keluarga, kali ini saya tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Pergi, keluar dari grup Gu. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Lepaskan saya. Saya tidak pergi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Asisten Xiao, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kalau bukan kamu yang menelepon Departemen Teknologi, bagaimana saya bisa tahu alamat IP Fang Qingqi? Pak Gu yang menyuruh saya menelepon. Kalau mau berterima kasihlah padanya. Tidak mungkin. Pak Gu, pemimpin grup konglomerat top ini, bahkan masih peduli dengan hidup mati orang kecil seperti saya. Bahkan jika grup Gu bangkrut di masa depan, saya pasti tidak akan meninggalkan Pak Gu. Saya ingin menjadi bawahan yang paling setia dan handal. Ini balas budi, bukan mengutuknya, kan? Anak kecil bicara, Pak Gu pasti akan selalu kaya raya. Jangan lebay. Bukan, saya hanya merasa Pak Gu adalah bos terbaik di dunia. Kamu memuji seperti ini, mau mengalahkan siapa? Bukan, lihat kita berdua makan di sini. Pak Gu masih sibuk bekerja di sana. Bagaimana kalau kamu bawa makanan untuknya? Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Saya takut Bu Guru salah paham. Salah paham apa? Salah paham kalau saya punya niat jahat terhadap Pak Gu. Bagaimana kalau saya dipecat? Tidak, Pak Gu, bukan itu maksud saya. Saya hanya sangat berterima kasih kepada Anda, saya ingin selalu menjadi bawahan Anda. Tidak perlu berterima kasih, hari ini Anda sendiri yang berusaha. Tapi karena Anda menangani dan efisiensi Anda, membuat saya melihat nilai Anda. Ini salep luka bakar, kebetulan ada di kantor. Ambil dulu. Terima kasih, Pak Gu.
Pak Gu, telepon Nona Su tidak diangkat. Kalau telepon tidak diangkat, datang langsung saja. Hal seperti ini masih perlu saya ajarkan? Sudah 3 kali datang, tidak ketemu. Kalau begitu, datang lagi. Hari ini suasana Pak Gu sangat menakutkan, agak takut masuk. Bukannya kamu bilang mau bekerja keras untuk Pak Gu? Hal kecil seperti ini, jangan takut. Kalian harus sini. Pak Gu, ini bahan yang Anda minta. Bagaimana kamu mengoleskan obatnya? Luka masih merah begini. Muka juga merah. Jangan-jangan demam? Setelah dioles obat sudah jauh lebih baik, hanya agak panas. Kalau benar demam, saya akan minta dokter Wu datang. Tidak perlu. Luka kecil seperti ini tidak perlu merepotkan dokter Wu. Sebentar lagi pulang, saya sendiri pergi ke rumah sakit. Wanita ini bagaimana? Pengacara bilang datang tidak ketemu. Apakah masih ingin saya yang menghubungi langsung? Saya Han Yun Fan. Pria yang setahun lalu menikah denganmu, segera temui aku. Kita bicara soal perceraian kita. Sial. Pesan siapa? Maaf Pak Gu, itu suami saya. Sudah. Kalau mau pamer kasih sayang, jangan di kantor. Baik. Sial, kemarin malam saya pulang kerja, langsung tidur lelap. Sepertinya saya lupa sesuatu. Saya Han Yun Fan. Pasanganmu secara hukum, mari kita bicara. Kita selesaikan hubungan ini. Suami yang belum pernah kutemui, pertama kali menghubungiku. Ternyata untuk bercerai denganku. Halo, apa kabar? Hello, Nona Su. Saya Fang Ping, pengacara Pak Han. Kamu pernah bertemu dengannya? Pengacara Fang, saya ingat kamu. Nona Su, pegang ini. Pernikahanmu dengan Pak Han sudah tidak ada artinya lagi. Jika terus begini, tidak baik untuk siapapun. Jam malam ini. Kita janjian di kafe, mari bicara baik-baik. Dulu pendaftarannya dilakukan oleh pengacara. Sepertinya pernikahan ini bukanlah yang dia inginkan. Sekarang saatnya mengembalikan kebebasannya. Baiklah, malam ini kita bertemu. Halo. Pak Gu, saya sudah menghubungi Nona Su. Kami janjian jam 8 malam ini untuk berbicara. Saya terbang ke barat malam ini, kamu saja yang menanganinya. Hari ini kalian tidak perlu ke kantor, langsung ke bandara untuk perjalanan dinas bersama saya. Sangat lelah, baru sampai langsung harus bekerja terus. Nona Su, saya sudah sampai di kafe. Kamu di mana? Aduh, saya lupa. Maaf, pengacara Fang. Saya tiba-tiba harus pergi dinas. Mungkin harus ditunda beberapa hari. Kapan kamu bisa bertemu? Beri saya waktu yang pasti. Sekarang belum bisa dipastikan. Kamu tidak punya waktu atau tidak ingin bercerai? Apakah kamu tidak punya semangat kontrak? Maaf, seberapapun Pak Han ingin segera bercerai. Tolong sampaikan padanya, saya benar-benar tidak punya waktu akhir-akhir ini. Bercerai tidak masalah, tapi bagaimana saya menjelaskannya pada nenek? Nenek. Xiaowan, kamu baik-baik saja? Kenapa terlihat sangat lelah? Tidak, saya sedang dinas dengan bos, agak lelah. Kamu masih sibuk bekerja.
Tapi kamu sudah menikah, urusan rumah tangga lebih penting. Saya tahu, Nenek. Jika terlalu lelah, berhenti saja dan cari pekerjaan yang lebih ringan. Kamu sibuk, Yunfen juga sibuk, kalian berdua sibuk. Tidak mungkin bisa bersama. Nenek, kami berdua baik-baik saja. Kalian baik-baik saja, jika dia berani menyakitimu. Nenek pasti tidak akan membiarkannya. Nenek, dia kan orang yang Nenek pilih untukku, mana mungkin menyakitiku? Benar, Nenek Han memang paling bisa menjenakkan anak-anak. Yunfen ini anak yang sudah berbakti sejak kecil. Sebenarnya, Nenek, mungkin Yunfen menikahiku juga untuk berbakti pada Nenek Han. Wan, jujurlah pada Nenek. Apakah dia menyakitimu? Tidak, kami baik-baik saja. Kalau dia berani berbuat salah padamu, kalian bercerai saja. Nenek memang ingin kalian tetap bersama, tapi Nenek lebih menginginkan cucu Nenek bahagia. Baik, terima kasih Nenek. Nenek, sudah lama ingin mencari hari untuk mengunjungi kalian. Takut mengganggu pekerjaan kalian. Tidak usah Nenek, terlalu jauh. Nanti kalau ada waktu, saya akan mengunjungi Nenek. Lihatlah. Mata sudah tidak bisa terbuka lagi, cepat istirahat. Nenek juga cepat istirahat. Cowok ganteng, kamu juga menginap di hotel ini. Tambahin WhatsApp dong. Kamu pikir siapa kamu bisa minta WhatsApp aku? Kukira ada cowok keren. Ternyata cuma suami yang takut istri. Kamu istrinya ya? Selera kamu juga biasa aja. Saya istrinya. Apa yang kamu pikirkan? Pak Bu, apakah ada kesalahpahaman tentang saya? Kesalahpahaman apa? Yaitu perasaan saya terhadap Anda. Saya selalu menghormati Anda sebagai atasan dan bawahan. Hormat yang paling murni, tidak ada pikiran lain sama sekali. Seperti saudara yang siap berkorban. Ya, kesetiaan seperti itu. Apakah kamu pikir saya akan punya niat lain pada seorang wanita yang sudah menikah? Saya tahu. Anda seperti bulan di ujung langit. Saya hanya batu di pinggir jalan. Dua hal yang sangat berbeda, mana mungkin ada hubungannya. Suan, nama kamu membuatku jijik. Saya tidak akan pernah punya pikiran apapun pada kamu. Apa yang salah dengan nama saya? Suan, kamu terlihat lebih segar dari kemarin. Iya, tidur sebentar jadi lebih baik. Di depan saya, kamu berlagak seperti wanita yang sudah menikah. Tapi dengan pria lain, kamu bisa tertawa lepas. Naik mobil. Sekolah harapan hampir selesai, nanti anak-anak. Tidak perlu lagi melewati gunung untuk pergi sekolah, bagus. Suan, lihat kamu sekarang. Seperti boneka besar. Jangan bilang kamu juga begitu. Tadi kamu juga mengambil foto jelek saya, hapus itu. Saya masih mau cari pacar. Tidak, kamu hapus dulu, biar saya lihat. Hapus. Sudah, urusan penting dulu, mari kita lihat ke sana. Pak Bu, hati-hati. Suan, Jangan bergerak sama sekali. Aku akan cari dokter. Pak Bu, kamu baik-baik saja? kamu terluka di mana? Tidak apa-apa, aku beruntung. Sepertinya hanya luka di lengan. Diam, jangan bicara sembarangan.
Pak Gu, turunkan aku. Ini sudah saatnya, masih perlu berhati-hati terhadapku? Bukan, kalau dilihat orang lain. Bisa-bisa ada rumor aneh yang tersebar. Maaf, keadaan darurat. Ini area berbahaya, kita pergi dulu dari sini. Tidak bisa, meskipun tanganku terluka. Tapi kakiku masih baik. Aku bisa jalan sendiri. Aku takut suamiku salah paham. Pak Gu, dokter akan segera datang. Desa sendiri, mana yang bagus? Suamiku ini memang berguna. Anggap saja memanfaatkan sampah. Rencana ini dibatalkan, kita pulang. APA, Kamu cepat hubungi Dokter Wu, suruh dia siap-siap di rumahku. ke rumahmu? Suan terluka karena menyelamatkanku. Kenapa rumahku? Pak Gu bijaksana. Tentu saja ke rumah Anda lebih baik daripada ke rumah sakit. Pak Gu, sudah sembuh. Lihat, hanya luka kecil ini. Jangan gerak. Tunggu dokter datang dulu. Aku dengar, Suan kali ini berkat kamu. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya secara naluri ingin mendorong Pak Gu. Kenapa lukanya parah sekali, baru sekarang memberitahuku? Kamu cepat tangani. Pelankan. Baik, aku akan pelankan. Sudah, darah sudah berhenti, luka sudah diobati. Kalian ngobrol dulu, aku akan membersihkan diri. Kenapa suamimu tidak menjemputmu? Aku tidak memberitahunya. Kenapa? Karena Linian dan Sutang sedang liburan. Tentu saja karena tidak ingin membuatnya khawatir. Kalau aku suamimu. Kalau kamu tidak memberitahuku. Aku akan sangat sedih. Huai Jing memang punya pengaruh besar. Hotel Qianglou tidak pernah mengantar pesanan. Kalian makan selagi hangat. Pak Gu, meskipun tangan kananku terluka, tapi tangan kiriku masih bisa bergerak. Mending aku saja yang melakukannya. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin berutang pada orang lain. Buang mulut. Pak Gu, semua ini dipesan untukku? Kenapa kamu bertanya begitu? Tidak takut suamimu cemburu? Justru karena takut, makanya aku bertanya. Kamu sangat mencintai suamimu? Cinta dong, tentu saja. Makan sendiri ya, aku ada urusan kerja. Malam ini kamu bisa langsung istirahat di sini. Cinta apa sih? Bohong. Aku bahkan tidak pernah melihat wajah suamiku. Bagaimana bisa mencintai? Bagaimana urusannya? Istri Pak Gu bilang sedang dinas luar kota. Tidak tahu kapan bisa kembali. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Bisa selesai dalam 1 hari. Baik Pak Gu, saya akan segera menghubungi Nona Su. Dalam 1 hari, pasti akan membuatnya menandatangani perjanjian cerai Anda. Halo Nona Su, saya Fang Ping, pengacara. Halo pengacara Fang. Saya sudah kembali dari dinas luar kota, tapi sedikit terluka. Bisakah kamu? Nona Su, perjanjian cerai ini cepat atau lambat harus kamu tanda tangani. Tolong jangan ditunda-tunda. Baiklah, aku akan segera menemuimu. Beritahu lokasinya. Hei Yunjian,
Baik, aku akan segera ke sana. Kamu tadi makan malam belum kenyang ya? Sudah larut masih minum kopi? Tidak takut susah tidur? Bukan, suamiku dia. Dia yang mengajak, tentu harus pergi. Pak Gu, malam ini saya tidak akan merepotkan Anda. Suaminya yang mengajaknya minum kopi? Apa yang harus saya risaukan? Nona Su, ketemu lagi. Ini adalah perjanjian cerai. Silahkan dilihat. Jika tidak ada masalah, silakan ditandatangani. Sekarang cerai harus pakai perjanjiannya. Maaf, belum pernah cerai jadi kurang paham. Tidak apa-apa, silakan dilihat perlahan. Sayang sekali. Huijin tidak pika dalam hal person. Sayang sekali wanita cantik seperti ini. Satu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Dia meminta ganti rugi moral 10 juta, sudah menikah 1,5 tahun. Meski belum pernah bertemu, kukira bisa berpisah dengan baik. Ternyata dia malah meminta dengan semena-mena. Pengacara Fang, 10 juta ganti rugi moral ini. Apa maksudnya? Nona Su sudah dewasa, tidak baik membicarakan semuanya secara terbuka. Mari kita saling menjaga muka. Apa yang saya lakukan sampai takut dibicarakan? Nona Su, jika kamu tetap berpura-pura tidak tahu, jangan konselkan saya jika saya tidak bersikap baik. Surat perceraian ini harus kamu tanda tangani. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Saya tidak akan menandatanganinya, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau bercerai ya bercerai saja, kenapa harus minta uang dari saya? Lagi pula saya tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Nona Su, asalkan kamu menandatanganinya, semuanya bisa dibicarakan. Nona Su, jangan mencoba menipu saya. Saya adalah pengacara yang sangat profesional. Pulang dan beritahu Han Yunfen, pilihannya adalah bercerai. Apa kita akan terus berlarut-larut sampai mati? Siapa yang takut? Baik, tunggu sebentar. Pak Gu, istri Anda tidak mau menandatangani surat perceraian. Kamu kan pengacara profesional, tidak bisakah kamu menangani ini? Pak Gu, sebenarnya dia tidak menolak untuk menandatanganinya. Dia hanya tidak mau membayar uang ganti rugi moral sebesar 10 juta. Kalau begitu, jangan suruh dia membayar. Baik. Nona Su, silakan lihat lagi surat perceraian ini. Bisa ditandatangani sekarang? Saya akan membebaskannya, dan mengenai kartu ban yang dia berikan kepada saya setahun yang lalu. Saya akan mengembalikannya langsung kepadanya pada hari perayaan. Tidak masalah. Mohon setelah masa tenang 1 bulan, Anda dan Tuan Han bisa pergi ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan proses perceraian. Baik, saya tunggu pemberitahuan Anda. Silakan nikmati. Pria brengsek. Pak Gu akhirnya berhasil menyelesaikan misinya. Selesai. Tapi sayang sekali, istri yang cantik ini akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Ternyata namanya sama persis dengan sekretaris Su. Bahkan gaya tulisannya pun agak mirip. Sudah, jangan bicara, cepat selesai ini. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Kamu hanya pergi ke kantor catatan sipil 1 bulan kemudian untuk menyelesaikan proses perceraian. Masih harus menunggu 1 bulan? Kamu tidak bohong, kan? Kamu buta hukum, tidak mau berdebat denganmu. Baik, kamu bisa pergi sekarang. Saya sudah membantu kamu menyelesaikan urusan besar ini. Tapi kamu bahkan tidak menawari saya segelas air, langsung menyuruh saya pergi. Pergilah. Baik,
Tuanku. Huai Jin, bukankah kamu baru saja menandatangani perjanjian cerai? Kenapa masih terlihat seperti orang yang terbelenggu cinta? Saya Pa? Ceritain dong, siapa? Pergi. Jangan-jangan kamu masih nggak bisa move on dari mantan istrimu yang mengkhianatimu? Mantan istri? Dia pantas apa? Iya juga, pria sepertimu pasti gampang cari istri lagi. Apalagi pria sepertimu. Kalau kamu buka syarat untuk dikejar, mungkin yang ngejar kamu bisa antre dari sini sampai Prancis. Ngomong apa sih? Bener juga, kamu punya sekretaris cantik di sampingmu. Mungkin susah buat kamu tertarik sama orang lain. Huai Jin, sekretarismu itu udah lama nggak kelihatan. Mau ajak minum nggak? Dia udah nikah. Kenapa kamu masih nggak bisa move on? Nikah gimana? Kalau aku mau ngejar dia, bukan hal yang sulit. Coba kamu sentuh dia sedikit saja. Kamu siapa Pyutya? Aku ngejar dia kenapa? Kamu pasang aku? Sudahlah Huai Jin, jangan keras kepala. Kalau mau, langsung aja ngejar, nggak usah peduli dia suka atau nggak, ngejar dulu aja. Aku nggak percaya ada orang di dunia ini yang bisa nolak kamu. Ngejar dulu aja. Mau jadi pelakor nggak? Dia yang mengambil istriku. Pelakor, pelakor, pelakor. Jangan salahin Pak Gu, salahin aku aja. Aku yang pertama pindah hati, jatuh cinta sama Pak Gu. Pelakor brengsek. Marla, Pelakor brengsek. Suan. hey Huai Jin. Kamu baik-baik aja? Kamu terlalu lemah, biar aku bantu, nggak usah terima kasih. Hei. Apa? Dia minum lagi? Dia mabuk ya? Secret Pursuit. Lama nggak ketemu, ada rindu nggak? Kenapa? Cedera? Nggak apa-apa, aku jemput Pak Gu dulu. Nona Su, nggak mau ambil kesempatan? Maksud kamu apa? Pak Gu, kamu itu orang baik kan? Tapi dia dikhianati sama istrinya. Sekarang lagi proses cerai, gimana? Pria baik kayak gini. Kesempatan langka, nggak mau ambil kesempatan? Tak disangka Pak Gu yang baik hati seperti ini bisa dikhianati. Guo Xiao, lebih baik kamu diam saja. Huai Jin kita ini, kaya, tampan, dan berbeda bagus. Bersama kamu, sanggup pasangan yang seresai. Kamu tidak tertarik? Tidak, sama sekali tidak. Jangan sembarangan menjodohkan. Pak Gu, kamu sudah bangun. Kenapa kamu datang? Bukannya kamu minum kopi dengan suamimu? Pak Gu, kopi bisa diminum kapan saja. Apakah dia sengaja datang untuk menjemputku? Menjemputmu adalah tugasnya. Tidak usah. Kamu masih harga. Biarkan Inchuan saja yang mengantarku. Jangan, aku ada janji, makanya aku memanggil sekretaris Su. Sudah datang, ayo pergi. Tidak ada pikiran sama sekali. Ini hanya tugas. Hatimu terbuat dari batu. Pak Gu, apakah kamu alergi alkohol lagi? Aku akan membuatkan musuh penghilang mabuk. Kamu masih ada luka. Tidak apa-apa, lebih baik kamu minum sup penghilang mabuk dalam kondisi seperti ini. Aku juga merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Rasa sakit ini benar-benar menyayat hati. Pak Gu, minum sup penghilang mabuk ini dan istirahatlah lebih awal. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu.
Kamu mau apa? Sekarang sudah jam 1 pagi. Aku khawatir kamu sulit naik taksi sendirian. Ada beberapa kamar tamu di sana, kamu bisa pilih salah satu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Pak Gu, setelah kamu minum sup penghilang mabuk ini, istirahatlah lebih awal. Pak Gu tidak hanya tampan, tapi juga berbadan bagus. Pria berkualitas seperti ini ada di depan mata. Mana ada wanita yang tega berselingkuh? Kecuali mungkin Pak Gu tidak bisa memuaskan istrinya. Makanya istrinya berselingkuh. Lihat apa? Itu aku sudah membuat sarapan. Mau mencoba? Kamu bisa membuat sarapan? Membuat sarapan adalah aturan dasar bagi kami rakyat biasa. Untuk bertahan hidup. Ayo coba. Lumayan enak. Semua makanan semalam sudah habis. Aku lihat kulkas kosong. Aku lihat kamu tidak makan semalam, jadi aku membuangnya. Jadi kamu hanya bisa makan mie telur saja. Kalau kamu merasa sayang, lain kali aku bisa mengajakmu. Kita bisa pergi ke tempat team building perusahaan kita. Sudah pakai baju tapi kenapa sepertinya masih bisa melihat otot perutnya. Bosku memang yang terbaik di dunia. Kamu bilang apa? Aku masih punya, kamu mau? Sudahlah, kamu masih dalam masa penyembuhan. Kalau setiap hari bisa melihatmu seperti ini, alangkah indahnya. Kak, aku sudah kembali. Kamu, wanita tak tahu malu, kenapa masih duduk di sini? Kamu masih saja mengganggu kakakku. Apakah kamu tidak merasa malu? Cepat pergi dari sini. Pergi sejauh-jauhnya. Gu Jinping. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Cepat minta maaf. Kamu menyuruhku minta maaf padanya. Kak, sejak kecil kamu tidak pernah marah padaku. Sekarang demi wanita yang selingkuh ini, kamu malah marah padaku. Dia sudah tidur dengan pria lain, apakah kamu bisa menganggap seolah tidak ada yang terjadi? Nona Gu, aku hanya asisten Pak Gu. Dengan siapa aku tidur? Apa hubungannya dengan dia? Suan benar, dengan siapa dia tidur tidak ada hubungannya denganku. Tapi kenapa hatiku merasa sesak? Oh, ternyata kamu asisten Su. Maaf. Aku tidak memarahimu, aku memarahi kakak iparku yang selingkuh itu. Kamu bahkan tidak mengenal kakak iparmu sendiri? Kakak iparku dia. Jinping. Kamu datang untuk apa? Aku sengaja pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Baru pulang kamu sudah marah-marah padaku. Tanpa alasan yang jelas kamu langsung marah. Apa salahku marah padamu? Ada yang salah? Kak, maaf, aku hanya takut kamu tertipu oleh wanita jahat. Orang-orang di sekitarku juga, kamu bisa merasa sukamu. Kakak Suan, maaf ya. Aku tadi tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak memarahiku, tidak masalah. Kakak Suan, kamu memang cantik dan baik hati. Mulai sekarang kita berdua adalah teman baik. Huai Jin, sudah lama tidak bertemu. Kamu tahu betapa aku merindukanmu? Kamu siapa? Berhakkah kamu merindukanku? Pergi obati penyakitmu. Kak Huai Jin. Kamu masih marah padaku? Kak, kenapa kamu begitu marah? Kalau bukan karena wanita itu, dengan hubungan kedua keluarga kita. Mungkin King Hee sudah menjadi istrimu. Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan mengurungmu di ruang isolasi. Aku, Jinping. Jangan karena aku kamu bertengkar dengan kakak Huai Jin. Gu Jinping, kamu cepat bawa orang pergi. Jangan sering bergaul dengan orang seperti ini. Kak, aku baru saja kembali. Aku belum makan, kalian makan apa? Di sini tidak ada makanan buatmu, pergi sana. Ayo pergi King Hee, sudah bilang jangan datang mengganggu.
Aku pasti akan menjadi nyonya rumah keluarga Gu. Gu Jinping si bodoh ini. Sekarang belum bisa menyinggung Suan. Kamu berani masuk ke dalam rumah, lihat bagaimana aku membunuhmu. Guzong sangat memikat, sayangnya. Wanita seperti Fang Qinghe sangat menyebalkan. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Suan, jangan dengarkan adikku yang ngawur. Aku dan Qinghe benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Guzong, ini urusan pribadi Anda, apa hubungannya dengan saya? Kalau tidak ada apa-apa, saya pergi dulu. Suan. Ingat apa yang aku katakan padamu. Baik dalam kehidupan maupun pekerjaan. Kamu adalah orangku tidak boleh dihina orang lain. Kamu tidak berlaku pada Qinghe itu. Juga tidak berlaku pada keluarga Fang di belakangnya. Gudong. Suan. Kamu harus ingat. Selama kamu masih di sampingku, keluarga Gu akan melindungimu. Ingat, terima kasih Guzong. Qinghe, kapan kita bisa menerima undangan pernikahanmu dan Guzong? Lihatlah kondisi Qinghe ini. Bukankah ini pertanda baik akan segera datang? Menjadi nyonya Gu bukanlah hal yang sulit. Kalian jangan mengolok-olokku. Asisten Su, kakiku sakit, bawakan aku jus. Dasar jalang, kamu tulia. Nona Fang, dengan status apa kamu memerintahku? Kamu hanya seorang asisten yang menyajikan teh dan air. Percaya tidak, aku akan mengusirmu dari Jiangcheng. Nona Fang, aku adalah asisten Guzong. Hanya bekerja untuk Guzong, kalau kamu ingin memerintahku. Berusahalah dulu menjadi nyonya Gu. Nanti aku bahkan bisa membawakan sepatu untukmu. Kakak Suan, aku berjanji pasti akan pergi. Kakak Huajin, lepaskan tanganku ya. Pergelangan tanganku sakit. Kakak selamat ulang tahun, Guzong selamat ulang tahun. Kakak Huajin, jangan salahkan Kakak Suan. Dia pasti tidak sengaja. Tentu saja aku tidak akan menyalahkannya. Bahkan jika dia memukulmu, apa masalahnya? Kamu harus bersyukur kamu tidak melawan, kalau tidak. Kenapa kalian diam saja? Bukannya mau main script killing? Ayo, kalian semua datang sini. Aku akan bagi skripnya. Suan, kamu istriku, ya. Nggak seru, nggak main. Qinghe, kamu balik, ngapain sih? Jinping, jangan pedulikan dia. Ayo, panggil aku suami dong. Gak apa-apa sayang, nanti di kamar kita panggil pelan-pelan ya. Aku lebih beruntung daripada beberapa orang, bahkan saat undian. Bisa dapat istri secantik ini. Cepetan, Suan, kamu duluan ke kamar. Aku sebentar lagi menyusul. Kak, aku mau cek Qinghe dulu. Mau nggak main peran suami istri sama Suan? Suan itu asistenku. Ngapain kamu keras kepala sama aku? Di skrip aku bisa memenuhi keinginanmu. Tapi di kehidupan nyata, siapa yang bisa memenuhi keinginanmu? Kamu tahu diri juga. Huaijinku akhirnya sudah dewasa. Huo Xiao ini. Guzong, ternyata kamu ya? Ming Xuan merebut skripku. Dia maksa tukar peran sama aku. Oh, gitu. Guzong, apa kamu nggak merasa ruangan ini agak panas? Suan,
Kamu kan suka menggoda orang. Ngapain main peran suami istri lagi? Aku akan bikin kamu dan Huo Dashao jadi suami istri beneran. Cini, kakak Huajin bisa lihat wajah aslimu. Kinghi, ngapain sih? Aneh-aneh aja. Gak apa-apa, kenapa kamu gak main? Suan. Kayaknya kita diracunin. Diracunin? Racun apa? Obat birahi. Siapa yang ngeracunin? Kapan? Kenapa mau menjebak kita? Di ruangan ini ada bau aneh. Aku menciumnya, kukira itu pengharum ruangan. Kalau gitu, obat ini sudah ada di ruangan sejak awal. Siapa? Mengincar kamu dan aku. Mengatur rencana. Ya, ruangan ini. Sebenarnya milik Suan dan Huo Mingxuan. Kalau mereka terpengaruh obat, akibatnya tidak terbayangkan. Siapa yang ingin menyakitinya seperti ini? Apakah itu? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita sia-sia. Pak Gu, aku tidak enak badan. Tidak. Aku tidak bisa melakukan seperti ini. Terutama kamu. Tahan sebentar lagi, tunggu Dokter Wu datang. Kita akan baik-baik saja. Cimping, ayo kita lihat bagaimana permainan mereka, ya ya. Mari kita sambil pergi bersama. Pergi memberi selamat ulang tahun, ayo. Baiklah, ayo pergi. Semuanya cepat datang, kakak Huajin ada di dalam. Mari kita masak. Bagaimana bisa seperti ini? Ada apa dengan King He? Kakak Huajin, bagaimana bisa kamu? Kamu yang melakukannya? Bukankah seharusnya pasangan brengsek itu? Bagaimana bisa kamu? Tidak. Kalian tidak melakukan apa-apa, kan? King He, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kakakku di dalam sini. Kakak Suan juga ada. Kak, Ada APA? Kenapa wajahmu sangat merah? Minggir semua, minggir. Xiao Hong, tangkap Fang King He. Lepaskan aku. Kakak Huajin, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Lepaskan aku, kamu esai bodoh besar. Buat dia diam. Apa yang terjadi saat cuci tangan? Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu memperlakukan King He seperti ini? Buat saja, buat. Marah pada Huaijin tidak akan membawa hasil baik. Pakku. Selamatkan Suan dulu. Suan sudah sadar. Asisten Su, kenapa kamu memperlakukan diri sendiri begitu kejam? Apakah Dokter Wu sudah datang? Sudah. Bagus sekali, Pak Gu. Suan. Obat cabul seperti ini benar-benar sangat merusak tubuh. Pak Gu, kenapa Anda menyiksa diri sendiri? Saya hanya ingin berkomentar. Perasaan yang begitu kuat pun harus Anda ungkapkan. Agar pasangan Anda bisa merasakannya, paham? Banyak orang yang menyesal seumur hidup karena hal ini. Saya akan memanggil ambulans.
Halo, apa kabar? Hello, Nona Sue. Anda dan Tuan Han sudah melewati masa tenang 1 bulan untuk perceraian. Sudah tiba waktunya. Silakan datang ke kantor catatan sipil. Pukul 3 sore untuk menyelesaikan prosedur perceraian. Baik. Suan, ada kabar baik apa? Sejelas itu? Jangan-jangan kamu hamil? Pokoknya, ini salah satu dari 3 kebahagiaan besar dalam hidup versi modern. Pak Gu, saya ada urusan siang ini, mohon izin. Kalian berdua tidak perlu bekerja siang ini, istirahat saja. Libur lagi? Ada kan? Tidak. Terima kasih, Pak Gu. Pak Gu, saya juga. Pergi sana. Terima kasih, Pak Gu. Wan, kamu cari apa? Kok buru-buru banget? Aku kasih kabar baik, besok aku cerai. Setelah aku cerai, aku akan bekerja lebih giat lagi. Setelah uangnya cukup, aku akan menjemput nenek. Tapi nenekmu tahu nggak? Aduh, nenek belum tahu. Tenang saja, nenekmu sangat menyayangimu. Kalau dia tahu, pria yang dia kenalkan padamu, membuatmu menderita seperti ini, dia pasti akan mendukungmu. Iya. Sekarang hanya bisa seperti ini. Wan, sudah lama sekali. Aku belum pernah lihat suamimu seperti apa. Tunjukkan dong. Mau lihat apa? Si brengsek. Lebih baik nggak tahu seperti apa rupanya. Anggap saja tidak pernah bertemu dengannya. Huai Jin, istrimu hari ini kelihatan semangat ya. Kenapa Suan ada di sini? Jangan bilang, Nona Su memang cantik. Pakai setelan profesional pun, kecantikannya tetap terlihat. Sayangnya, yang memilikinya bukan kamu, tapi orang lain. Yang pakai setelan profesional itu, istriku. Kakak, kamu tidak akan. Bahkan tidak tahu seperti apa istrimu kan? Tidak heran saat itu aku mengirim pesan padanya. Suan juga menerimanya. Tidak heran waktu itu aku pergi dinas. Suan juga menunda pertemuan dengan Fang Ping. Sekaligus bertemu dengan 2 orang bernama Suan. Aku bahkan tidak pernah curiga. Bagaimana jika teleponnya diangkat? Dan yang mengangkat bukan Suan. Diam saja ngapain, telepon dong. Angkat telepon Suan, angkat telepon. Angkat telepon. Halo Pak Han, saya sudah sampai, kamu di mana? Suan adalah istriku. Surat nikah. Untuk apa surat nikah? Cepat-cepat. Ini. Benar-benar dia. Suan adalah istriku. Ya, Istri sahku. tentu saja. Akulah satu-satunya yang bisa. Dengan sah memilikinya. Tidak peduli siapa yang ada di hatinya. Tidak bisa mengubah fakta bahwa dia adalah istriku. Huai Jin, kamu gila ATA. Cepat pergi sana. Bilang padanya, aku tidak mau cerai lagi. Kakak, kamu bercanda ya? Hari ini dia tidak mau cerai. Besok kamu tidak mau cerai. Cepat-cepat pergi sana. Pengacara Fang, kamu datang. Nona Su, maaf sekali. Pak Han tidak mau cerai lagi. Tidak cerai lagi? Kalian berdua bercanda ya? Lagi pula, 1 kali masing-masing, sudah adil kan? Kenapa dia bisa begitu kekanak-kanakan? Hal seperti perceraian bisa dijadikan bahan candaan? Begini saja, Nona Su, kamu pulang dulu. Nanti saat Pak Han ingin cerai lagi, kami akan bertemu. Tidak bisa, waktu itu aku yang tidak datang, itu kesalahanku. Hari ini dia juga tidak datang, sudah adil kan? Tapi perceraian ini harus tetap dilakukan. Kamu lihat saja, besok atau lusa kita janji lagi.
Ini tergantung mood Pak Han. Bukan, sebelumnya yang selalu ribut minta cerai juga dia. Sekarang yang bilang tidak cerai juga dia ini apa sih? Saya Raza Anda benar, Jiang Meng tidak berguna. Anda tidak perlu repot-repot dengan orang seperti itu. Lagi pula, pernikahan ini hanya formalitas belaka. Anda sebaiknya melanjutkan hidup dan mencari cinta. Santai saja. Halo, Nenek. Xiaowan, nenek datang menjengukmu. Kamu di mana? Bagaimana kabarmu? Huai Jin, istri kamu memang susah diatur. Tapi dia bilang neneknya akan datang. Nenek akan datang. Kamu pulang saja, aku masih ada urusan. Baik, kamu naik taksi saja. Aku naik taksi pulang. Nenek. Xiaowan, Nenek, kenapa tiba-tiba datang? Dan paman juga. Dasar anak ini, sudah 3 tahun tidak ketemu, sekarang sudah besar ya. Xiaowan sudah menjemputku. Kamu pulang saja dulu. Suan ini juga keponakanku. Sekarang hidupnya sudah enak, jangan lupa sama pamannya. Kamu mau apa? Aku dengar dari nenekmu. Dia sudah mencarikanmu suami yang kaya. Kamu tidak bisa menikmati sendiri, bantu paman juga dong. Kamu mau apa? Hidup Xiaowan sudah baik-baik saja. Kamu mau mengacau apa? Dasar nenek tua, kamu hanya memikirkan cucumu. Tidak ada aku, anakmu ini ya? Aku bilang mau ketemu Suan, kamu langsung ikut. Takuti aku menyakitinya ya? Dan kamu, Suan. Masih ingat kejadian 3 tahun lalu? Menggoda suami orang, aku masih ingat jelas. Masih ada videonya. 3 tahun lalu aku memang difitnah, kamu sebagai pamanku. Tidak membelaku, malah ikut menghinaku. Jangan bicara yang tidak penting. Perbuatanmu yang memalukan itu, sudah membuat kami malu. Kasih aku uang. Aku akan pergi sendiri. Bangsat, lepaskan dia. Lepaskan dia. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Menurutmu ini ikut campur? Oh, jadi kamu suaminya yang kaya itu ya? Kamu belum tahu kan perbuatan buruk yang dilakukan istrimu? Kamu mau apa sih? Kalau mau aku diam, kasih aku uang. Aku akan langsung menghilang dari hadapanmu. Kamu bilang. Ini suamimu yang suruh aku ngomong. Istrimu itu cantik sih. Tapi sejak kecil dia sudah pandai menggoda orang, 3 tahun lalu. Dia menggoda bos di perusahaannya. Sampai ditarik rambutnya oleh istri bos itu. Mau lihat rekamannya? Aku punya di HP. Ada videonya juga. Harus ada rekamannya. Kalau kamu tidak mau istrimu selingkuh. Dan berita ini tersebar kemana-mana. Cepat kasih uang. Mau uang ya? Berapa? Pak Bu, Sudah aku bilang, kasih aku uang aku akan pergi. Kasih aja 1 juta. Anak durhaka. Tapi kalau kamu mau menyelesaikan ini, sekarang untuk selamanya. Harus tambah lagi. 10 juta. Oke, 10 juta ya? Pak Bu. Jangan ikut campur, aku tidak melakukan apa yang mereka katakan. Aku tidak peduli apa yang mereka bilang. Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun. Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan upload videonya ke internet. Akan kusebar kemana-mana. Aku akan membuatmu keluar dari Xiangjiang dengan cara yang paling memalukan. Keluar dari Xiangjiang. Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuh Suan? Pak Gu sudah merekam semuanya. Serahkan ke polisi, pemerasan 10 juta. Cukup buat dia mendekam di penjara seumur hidup. Kalian curang. Mama tolong aku, Mama. Malas kerja, cuma minum dan judi. Bahkan keponakanmu sendiri, kamu mau memaksanya ke jalan buntu. Kalau kamu bisa masuk penjara dan berubah, mungkin bisa jadi orang baik. Jangan Mama, tolong aku. Kamu adalah cucu Asyang. Han Yunfen.
Menantu cucuku. Maaf nenek. Anak baik, ngapain minta maaf? Kamu hanya perlu percaya pada Shawan. Lindanji Shawan. Aku lega, tulang tua ini. Nenek, bukan begitu. Bukan APA? Dia adalah Pak Gu, bosku. Kalian ini. Xiao Qing, aku dengar dari Huaijin kamu akan datang. Aku ingin menjemputmu langsung di stasiun. Huaijin. Ya, suami Shawan. Han Yunfan. Akhirnya, kedua anak ini baik-baik saja bersama. Sebelumnya aku masih khawatir. Kamu bilang dia Pak Gu adalah Han Yunfan. Menggunakan nama keluargaku. Mereka adalah orang yang sama. Sudahlah, kakak tua, kali ini kamu harus menemaniku. Tinggal lebih lama, anak muda. Biarkan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pak Gu, sebenarnya apa yang terjadi? Maaf, aku tidak menyadarinya lebih awal. Sehingga membuat keadaan menjadi seperti ini. Bagaimana bisa kamu adalah Han Yunfan? Aku tidak punya surat nikah. Aku lihat surat nikahnya. Suan. Maukah kamu memberiku kesempatan? Apakah di hatimu masih ada orang itu? Orang apa? Orang yang menjemputmu. Siwan. Tapi kamu adalah istriku yang sah. Beri aku waktu, percayalah padaku, mari kita coba, ya? Wan, nenekmu belum datang? Ya, Wan. Kami sudah merapikan kamar kosong itu. Tinggal menunggu nenek datang dan bisa tinggal. Kalian. Kamu bukan orang aneh itu? Kalian kenal? Wan, kamu ingat malam itu aku cerita padamu. Ada orang aneh bawa bunga mencari kamu, dia itu. Wan, bukannya kamu mau cerai? Kenapa tidak jadi? Dia bukan orang di foto itu? Rupanya kamu adalah suami misterius Wan. Kamu menyakitinya. Mau dia memberimu uang ganti rugi. Dan si brengsek yang mau cerai dengannya. Sampai sekarang aku baru tahu. Istriku adalah gadis yang sangat baik. Tapi sebelumnya aku punya beberapa kesalahpahaman tentang dia. Yang membuat kami sekarang agak berjarak. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya, tapi aku tidak tahu apakah dia sekarang mau memaafkan aku. Tentu saja mau. Kamu tampan banget. Bahkan jika kamu punya banyak wanita di luar, aku akan memaafkanmu. Suan. Apakah kamu masih mau memaafkan aku? Guzong salah paham padanya, intinya tidak mempercayainya. Hal yang belum terbukti malah disebarkan kemana-mana. Intinya itu adalah luka kedua. Aku tahu, aku yang bikin masalah ini, aku mengakuinya, tapi hidup masih panjang. Aku akan sedikit demi sedikit membuatnya memaafkan aku. Wan, pria seperti Guzong itu langka. Kamu harus menyerah melawan. Kamu dan Guzong itu sangat cocok. Aku sekarang sedang membayangkan. Kamu dan Guzong bersama. Seperti kisah cinta kantor atau Guzong jatuh cinta padaku. Bikin aku terharu. Jangan bicara lagi. Wan.